Bab 735. Kita bersama menunggu dadimu. Di tengah malam, para pelayan terbangun karena kedatangannya. Kemudian dengan cepat bangun untuk membersihkan kamar, lalu membawa Audrey, Han dan Glenn masuk. Sekelompok dari mereka tahu semua yang terjadi kali ini, dan mereka juga melihat media memotret penampilan Audrey Han di ponsel mereka. Saat itu, dia berada di halaman depan, mengenakan gaun pengantin, tetapi pengantin cantik itu pucat. Tatapannya dengan panik melihat di antara sekelompok teman media, didorong oleh orang lain, dan bahkan jatuh. Meskipun pernikahan tidak berjalan lancar, tetapi bagi mereka, hanya jika Golden Ye memastikan orang itu adalah nyonya rumah keluarga Ye. Terlebih lagi, ada tuan muda kecil. Nyonya muda, hari sudah malam, Anda dan tuan muda kecil istirahat lebih awal. Terima kasih, kalian pergi dan istirahat juga. Setelah para pelayan pergi, hanya ada Glenn dan Audrey Han yang tersisa di kamar. Keduanya sudah lama tidak tidur bersama. Jadi ketika Glenn melihat bahwa dia bisa berbagi kamar dengan Mommy, dia sangat bersemangat. Berjinjit untuk menarik pakaiannya, "Mommy, kamu sudah lama tidak tidur dengan Glenn. Sekarang, bisakah Glenn memeluk Mommy di malam hari?" Audrey Han mencubit hidungnya, "Tentu saja bisa, di masa depan. Kita masih akan tidur bersama. Terima kasih Mommy." Glenn sangat bersemangat. Dia berinisiatif untuk mengganti sandalnya dan pergi ke kamar mandi. Dia berbalik dan berkata kepadanya, "Mommy, Glenn mandi dulu." "Ya, baiklah." Audrey Han mengangguk. Ketika pintu kamar mandi tertutup, dia berada di tepi tempat tidur. Dia duduk, menundukkan kepala dan jari-jarinya membelai spray. Suasana hatinya turun lagi. Malam itu, ibu dan anak itu berbaring bersama. Glenn seolah takut dia akan menghilang, tangan kecilnya terus memeluk pinggangnya erat-erat, wajahnya menempel di lengannya, dan menggosoknya. Memikirkan apa yang terjadi akhir-akhir ini, Audrey Han berbisik kepada Glenn. "Glenn, sesuatu terjadi pada Daddy, Mommy sangat sedih." Dalam kegelapan, Glenn tidak menjawab kata-katanya. Audrey Han melanjutkan, "Jadi beberapa waktu yang lalu, Mommy tidak tahu bagaimana menghadapimu atau bagaimana mengatakan ini kepadamu. Jadi aku tidak video call denganmu," membuat Glenn menangis sangat sedih. "Ini kesalahan Mommy, Mommy meminta maaf padamu." Glenn mendengus, lalu memeluk pinggangnya lebih keras. "Mommy, Glenn sudah mengatakan bahwa tidak keberatan. Siapa yang membuatmu adalah Mommy Glenn. Dan di TV, wanita harus disayangi. Jika Mommy dalam suasana hati yang buruk, maka Glenn harus mengalah pada Mommy." Semakin pengertian Glenn, semakin bersalah Audrey Han. Dia sebagai ibu, benar-benar tidak bertanggung jawab. Berpikir bahwa masih ada sesuatu yang harus dilakukan besok, Audrey Han hanya bisa menghela nafas. Jika Mommy merasa bersalah, maka cium Glenn. Glenn benar-benar menggosok dan menggelengkan kepalanya padanya. "Selama kamu mencium Glenn, Glenn tidak akan marah." Audrey Han merasakan hatinya hangat, dia menundukkan kepalanya dan mencium kening Glenn, dan berbisik, "Kita akan bersama menunggu dadimu kembali." "Ya, jangan khawatir, Mommy. Glenn akan membantumu jika kamu mengalami kesulitan." Audrey Han hanya bisa tersenyum, tidak menganggap serius kalimat ini. Bagaimanapun, Glenn hanyalah anak berusia 4 atau 5 tahun, tidak peduli seberapa pintar dia, tidak bisa banyak membantunya. "Tidurlah, selamat malam." "Selamat malam Mommy." Keesokan harinya, Audrey Han bangun tepat waktu, lalu duduk di depan meja rias dan mulai merias wajah. Dia tidak merias wajah selama berhari-hari. Sejak riasan pengantin wanita dihapus hari itu, dia selalu dengan wajah natural. Dia sendiri sedang tidak mood untuk merias wajah, tapi hari ini berbeda. Dia tahu bahwa dia akan pergi ke Yes Corp. Jika dia pergi dengan kuyu seperti ini, dia pasti akan membuat orang menertawakannya.
Setidaknya, harus memakai riasan untuk menunjukkan rasa hormat. Memikirkan hal ini, Audrey Han menatap cermin dengan sungguh-sungguh, membuat eyeliner sedikit demi sedikit, menggulung bulu mata, dan kemudian memakai maskara. Gerakannya tidak terlalu lambat, tetapi berjalan dengan lancar dan dia menyelesaikan riasannya dalam waktu singkat. Ketika dia berdiri, dia menemukan bahwa Glenn masih berbaring di tempat tidur dengan selimut. Dia tampak seperti sudah lama tidak tidur. Audrey Han berpikir sebentar, tidak membangunkannya, hanya bangun untuk berganti pakaian. Membuka pintu kamar dan keluar setelah selesai. Pelayan sudah lama bangun dan menunggu di luar pintu. Melihatnya keluar, dia dengan hormat berkata, "Nyonya muda, sarapan sudah siap." Audrey Han melirik waktu, di sini jauh dari Yes Corp. Jika mengemudi, mungkin akan macet. Bagaimanapun, ini adalah jam pergi bekerja. Terima kasih, tapi aku tidak punya waktu untuk sarapan hari ini. Tolong, ketika Glenn bangun nanti, ingatlah untuk menyuruhnya minum secangkir air panas dulu. Baiklah, Nyonya. Tapi, apakah Anda benar-benar tidak makan sarapan? Perut akan sakit jika tidak makan, atau aku akan membuatkanmu secangkir oatmeal, dan kamu membawanya di jalan. Oatmeal. Audrey Han berpikir sejenak dan mengangguk, "Oke, terima kasih." Pelayan itu sangat cepat, membawa serealnya dalam waktu kurang dari 5 menit, dan itu tertutup. Jadi tidak takut tumpah saat membawanya, dia juga menyiapkan sandwich. Dia tersenyum malu-malu, "Nyonya muda, semoga perjalananmu aman." Audrey Han berterima kasih padanya, lalu pergi ke garasi dengan tasnya. Mobilnya masih diparkir di sini. Ini mempermudahnya, agar tidak merepotkan seseorang untuk mengambilnya. Setelah mobil melaju keluar, penjaga pintu bersandar satu sama lain dan berbisik. "Kemana Nyonya muda pergi sepagi ini? Apakah kembali bekerja?" "Yah, tapi sepertinya tidak terlalu mungkin." "Apakah kalian menonton berita? Tuan Besar Ye kembali memegang kekuasaan." "Apa?" semua orang berseru, "bukankah Tuan Besar Ye selalu di sanatorium?" "Aku mendengar bahwa kondisi mentalnya tidak terlalu baik, mengapa dia tiba-tiba keluar lagi?" "Kalian juga tahu masalah antara keluarga Ye dan Tuan Muda Ye kita. Tuan Besar Ye tidak keluar sejak dulu, tetapi keluar ketika sesuatu terjadi pada Tuan Muda Ye. Liku-liku dalam masalah ini sangat sulit untuk dikatakan. Lupakan saja, itu bukan sesuatu yang kita orang kecil bisa mengerti, jadi jangan menebak." "Hei, coba tebak, apakah Nyonya muda akan pergi ke perusahaan?" Audrey Han benar-benar pergi ke perusahaan. Karena Siskasu memberinya informasi yang tepat, mengatakan bahwa Davin Ye telah menjemput Tuan Besar Ye dari sanatorium. Setelah dia keluar, dia berencana untuk masuk kembali ke Yes Corp. Tetapi dia tidak memiliki saham di tangannya, jadi dia hanya bisa meminta Tuan Besar Ye keluar dan membantu. Hari ini, Yes Corp akan mengadakan rapat internal. Semua orang tahu apa yang akan ada di pertemuan itu. Karena itu, Audrey Han juga harus buru-buru menghadiri pertemuan ini. Dia ingin tahu apakah kata-kata yang Davin Ye katakan di depannya adalah berpura-pura. Apakah dia benar-benar mencari kesempatan untuk menggantikan Golden Ye? Ada kemacetan lalu lintas, Audrey Han berhenti dan menyesap sereal, lalu mengeluarkan sandwich dan menggigitnya. Namun, pada saat ini, ponselnya berdering. Bersambung.